Pasti kamu lagi kewalahan antara ngurusin tugas sekolah sambil belajar persiapan UTBK. Makanya kamu klik video ini, tepat banget. Aku bakal kasih tips biar kamu bisa nyimbangin keduanya. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Unpad, jurusan Manajemen, angkatan 2019. Di channel ini, aku biasa bahas putar produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Jadi, waktu kelas 12 dulu, aku ngalamin masa-masa hektik yang belum pernah aku alami sebelumnya. Dimana waktu itu banyak tugas dan persiapan ujian kelulusan, tapi di sisi lain, aku memutuskan untuk lintas jurusan untuk masuk kuliah. Jadi kontras kan ya, untuk ujian-ujian aku belajar IPA, tapi buat SBMPTN aku belajar sosum. Nah, tapi dari situ, aku jadi belajar time management, menentukan prioritas, menghandle stres, yang ternyata semua itu kepake di aku kuliah. Bahkan sampai aku hampir 2 tahun kuliah ini. Karena pusingnya waktu SMA itu, menjadi bentuk adaptasi buat kuliah yang jauh lebih hektik. Nah, di video ini, aku bakal ajak kalian buat mempertimbangin antara tugas sekolah dan juga persiapan untuk masuk kuliah. Lewat beberapa tips yang aku terapin sendiri dulu. Kita bakal ngomongin pertimbangan antara tugas dan UTBK, hal apa aja yang harus dilakukan kepada tugas sekolah, dan hal yang harus dilakukan pada UTBK. Sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dan keep updated dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal upload video yang jauh lebih menarik dan bermanfaat. Menggabungkan dua fokus berbeda antara tugas sekolah dan belajar UTBK itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Karena buat ngurusin UTBK-nya aja itu kadang ribet sendiri, apalagi ditambah tugas. Tapi aku yakin, kalian yang ngeklik video ini pasti punya keinginan untuk mencari solusi. Itu lebih baik daripada bersikap bodo amat, bukan? Jadi gak perlu panik, kalian pasti bisa melewati masa-masa ini. Perjuangan kalian sekarang pasti bakal berharga banget nantinya. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan dalam mengerjakan tugas sekolah dan juga belajar untuk UTBK. Yang pertama, tentukan prioritas antara tugas sekolah dan juga belajar UTBK. Aku saranin untuk prioritasin UTBK ya, karena ini berpengaruh pada 4 tahun kalian ke depan. Buat aku sendiri, bisa dibilang aku memprioritaskan 70% untuk UTBK, 30% untuk tugas. Tapi buat kalian sendiri, kalian yang tentukan ya, karena tujuan orang kan beda-beda. Jadi, seberapa besar prioritas kalian untuk UTBK dan juga tugas sekolah? Kalau udah punya prioritas, pasti lebih gampang dong buat bikin jadwal. Implementasiin jadwal ini ke jurnal atau kalender kalian. Tapi jangan sampai kalian terlalu terpaku pada jadwal yang padat. Takutnya malah nggak fokus dan nanggung. Jadiin jadwal belajar ini sebagai patokan aja. Aku sendiri biasanya set goal per bab gitu. Misal hari ini jam 7 aku mau belajar bab elastisitas. Ya udah, aku belajar dari jam 7 sampai aku paham. Mau sampai kapanpun beresnya. Itu selama waktunya itu masih kosong. Selanjutnya, pastiin kalian punya jam tidur yang optimal. Nggak terlalu sedikit, tapi nggak juga kebablasan. Aku sendiri tidur sekitar 6-7 jam. Yang mana masa UTBK itu merupakan transisi di mana aku bisa menahan diri untuk hidup lebih lama, yang mana sebelumnya aku bisa tidur sampai 8 jam. Dan dari sini juga, aku mulai mengenal yang namanya kopi, di mana ternyata seberpengaruh itu untuk kuliah, yang dimana kita bangun di pagi buta, sampai baru bisa tidur itu jam 12 malam kurang lebih. Jadi, buat kalian yang ngantukan, terutama di siang hari, kalian bisa coba kopi, ataupun hal-hal yang bikin kalian nggak gampang ngantuk. Kamu sendiri berapa jam sih tidurnya? Apa kurang, cukup, atau justru berlebih? Buat teman-teman yang selaras antara tugas sekolah dan juga UTBK, kalian bisa kerjakan dua-duanya. Jadi sambil ngerjain tugas, sambil belajar UTBK juga. Misal ketika dapat tugas tertentu yang materinya ada di UTBK, kalian bisa coba sambil review materinya, biar sekalian aja. Dari situ kan istilahnya sambil menyelam minum air. Jadi benefit yang kita dapatkan double, walaupun effort yang kita keluarkan nggak sepenuhnya double. Terakhir, kalian wajib banget untuk fokus pada kegiatan yang kalian lakukan, baik itu tugas maupun belajar UTBK. Karena aku sendiri tuh, kadang misalnya lagi belajar UTBK, pikiran tuh malah mikir, nanti kuliah pakai baju apa, terus tinggalnya di mana, gitu kan. Kan gitu jadinya halu ya. Dan dari situ waktu belajar UTBK aku jadi terbuang sia-sia. Jadi kan nggak efisien ya, padahal ada tugas yang masih menumpuk gitu. Kalau kita bisa fokus dalam nyelesain tugas dan juga belajar UTBK, pasti hasilnya pun dapat selesai lebih cepat, yang mana alokasi waktunya bisa kita gunakan ke kegiatan lainnya. Coba tanya ke diri kamu, apa fokus kamu sering buyar? Kalau iya, yuk perbaiki sekarang.
setelah bahas pertimbangan antara tugas dan UTBK, gimana cara kita nge-treat tugas dengan baik di samping belajar UTBK? First, kalian bisa kerjain dulu tugas dibandingkan UTBK, karena deadline tugas itu lebih dekat. Tapi balik lagi ke prioritas kalian tadi. Jangan sampai waktu kalian terbuang semuanya hanya untuk ngerjain tugas. Nah, ini nyambung ke saran selanjutnya. Gak perlu perfeksionis terhadap tugas. Yang penting efektif dan efisien. Karena goals kita bukan hanya lulus sekolah, tapi juga masuk ke perguruan tinggi. Jadi menurut aku sendiri, yang penting key point jawabannya itu tercantum pada tugas. Kalau memang SNMPTN bukan incaran kalian. Lagi-lagi ini balik lagi ke prioritas kalian bagaimana. Kalian juga gak perlu khawatir kalau takut nggak lulus. Mungkin ini tips yang radikal ya, kayak yang sebelumnya. Tapi selama kalian gak melakukan hal fatal di sekolah, kalian boleh merasa aman untuk lulus. Karena aku percaya, dengan kalian ngeklik video ini dan udah nonton sampai sini, kalian punya harapan dan niat dalam pencapaian akademik. Maka dari itu, balik lagi ke poin tadi, gak perlu perfeksionis kalau dirasa lulus aja cukup. Nah, tanya lagi ke diri kamu. Apa kamu tipe yang lulus aja cukup, yang penting masuk PTN, atau kelulusan juga penting buat kamu? Itu balik lagi sih ke pilihan masing-masing. Next, kita bahas hal yang perlu dilakukan dalam UTBK di samping banyaknya tugas. Karena gak ada paksaan kayak tugas, kita harus bikin goals secara mandiri, biar materi-materinya terkuasai. Kalian tetap perlu bikin deadline untuk belajar UTBK, sama kayak tugas. Misalnya latihan soal TPS 60 soal sampai hari Rabu maksimal gitu. Kalian juga bisa manfaatin weekend untuk belajar UTBK, mumpung waktu kosongnya ada banyak. Tapi jangan lupa juga untuk tetap refreshing untuk recharge tenaga kalian yang udah dikeluarkan. Terakhir, kalian bisa memanfaatkan fleksibilitas yang ada di UTBK. Karena nggak kayak tugas, kita bisa ngerjain UTBK itu kapan aja dan di mana aja. Jadi di sela-sela istirahat atau di perjalanan, kalau kalian sanggup, kalian bisa sambil baca-baca tuh, sehingga waktu yang kita pakai itu tidak terbuang sia-sia. Kesimpulannya, kalian perlu menentukan prioritas antara UTBK dan juga tugas sekolah. Dari situ, kalian perlu memanage waktu dengan baik, mulai dari jadwal sampai jam tidur. Dan pada akhirnya, kalian yang akan menjawab pertanyaan ini sendiri, apa yang kalian inginkan untuk tugas dan juga UTBK. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku harap kalian bisa lebih tenang dan gak hektik dalam menjalani double kesibukan ini. Dan aku tunggu kabar baik dari kalian di tahun ini. Last question. Kalian sendiri lebih prefer untuk prioritasin UTBK apa tugas sekolah sih? Boleh komentar di bawah ya. Segitu aja dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channelku. See you guys on the next video. Bye-bye.